Balance ya. Jadi tidak serta-merta kita kritisi terus, tapi hal-hal yang sifatnya konstruktif, hal-hal yang sifatnya baik perlu juga kita support dan kita dukung. Tapi Pak Muhyi ini yakin bahwa kanal aspirasi ini akan berjalan selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, sekarang saya ketemu dengan aktivis yang dulu sempat trending awal di Sandasan, itu aktivis Bapak Muhyi, Ketua DKR, yang sebelumnya juga mengendorse kanal aspirasi dari Bupati Bangkalan. Saya akan coba untuk bincang dan Sandasan tentang masalah kanal aspirasi, efektivitasnya, dan juga apa sebetulnya yang terjadi dalam masa kanal aspirasi di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Muhyi. Waalaikumsalam, Bapak Aliman Haris, Direktur Linkar Pak Muhyi, ini dulu saya sempat bilang bahwa orang yang sempat saya percayai independensinya, komitmennya terhadap aktivis. Sekarang saya mulai agak ada keraguan, mudah-mudahan saya bisa yakin lagi. Pak Muhyi, kok kemarin sempat mengendos kanal aspirasinya Pak Bupati, gimana ceritanya Pak Muhyi? Jadi artinya ketika pemerintah itu punya itikat baik dan punya program yang bagus, nggak ada salahnya kita ikut mengedukasi masyarakat agar masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi. Dan di kanal aspirasi sendiri itu sudah jelas maksud dan tujuannya untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Maka dari itu kita yang bergerak di dunia pergerakan ini tidak hanya kritis saja, tapi dalam rangka untuk membangun Bangkalan ini bukan hanya kita kritisi terus, tapi jika ada hal baik yang memang dilakukan oleh pemerintah, patut juga kita apresiasi. Dalam rangka apa? Agar pembangunan di Bangkalan ini terus berjalan dengan baik, progresnya juga terus berjalan dengan luar biasa. Begitu. Sebagai aktivis kan tidak ujuk-ujuk percaya terhadap sesuatu yang tampak di mata dan sekilas dibaca dalam sebuah tulisan berita-berita yang ada. Pak Muhyi langsung percaya bahwa kanal aspirasi itu betul-betul disediakan untuk bagaimana menampung keluhan masyarakat, dijadikan sarana untuk bagaimana komunikasi antar bupati dengan rakyatnya. Jadi artinya dengan adanya kanal aspirasi ini, saya menganggap bahwa pemerintah Kabupaten Bangkalan ini punya progres yang bagus, punya itikat yang baik dalam rangka ke belakang ini masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk ikut membangun Bangkalan ini, untuk menyalurkan aspirasinya lewat kanal aspirasi itu. Kanal aspirasi ini memang baru muncul, tapi kita tidak boleh berpikiran buruk dulu. Pro kontra dalam setiap kebijakan itu tentu akan ada. Tapi kita patut memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi pemerintah ini untuk mengeksekusi itikat baik itu. Pak Muhyi, sebagai aktivis, Pak Muhyi sudah tahu nggak tentang kinerja dan mekanisme kanal aspirasi? Tahu nggak siapa yang ngelola? Dan bagaimana mekanisme kerjanya? Sebagai aktivis kan itu pikiran itu pasti ada Pak Muhyi, memang otomatis. Tentunya setiap kebijakan itu memang perlu dipikirkan secara matang. Ya. Dan saya yakin pemerintah juga sudah menyiapkan segala pirantinya. Nah, yang saya tanyakan tadi itu Pak Muhyi sudah ngerti, sudah paham enggak kok sebagai aktivis justru mengendos itu dengan hanya husnudzon saja tanpa menelusuri, tanpa melihat, tanpa mempelajari terlebih dahulu tentang masalah mekanisme, siapa yang mengelola, bagaimana mekanisme kerjanya, kan belum jelas sebagian orang yang menyimpulkan. Pak Muhyi sudah tahu itu. Jadi ketika kanal aspirasi itu muncul, saya juga sudah mencoba untuk menggunakan kanal aspirasi itu. Ternyata ada respon. Gitu ya. Berarti memang di situ sudah ada mekanisme dan alur yang sudah disediakan, Pak. Maka dari itu, kenapa saya ikut mengendorse itu? Nah, dalam rangka apa? Agar masyarakat mengetahui. Bahwa sekarang pemerintah Kabupaten Bangkalan ini menyediakan kanal aspirasi yang bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Jadi itu ya yang menjadi apresiasi. Betul. Jadi posisi Bang Muhyi ini sebagai aktivis memang sesuatu yang baik akan didukung, sesuatu yang dianggap merugikan terhadap kepentingan masyarakat pasti akan dikritisi. Gitu. Begitulah, kita harus balance, Pak. Balance ya. Jadi tidak serta-merta kita kritisi terus, tapi hal-hal yang sifatnya konstruktif,
hal-hal yang sifatnya baik perlu juga kita support dan kita dukung. Tapi Pak Begitu, Mugi ini yakin bahwa kanal aspirasi ini akan berjalan selanjutnya. Itu yang menjadi harapan ke depan bagi saya dan masyarakat Bangkalan secara umum. Artinya dengan adanya kanal aspirasi ini harapannya bisa berjalan dengan baik dan benar-benar mengakomodir aspirasi masyarakat dan permasalahan-permasalahan di masyarakat itu bisa segera teratasi dengan adanya kanal aspirasi ini. Begitu. Pemirsa, sekarang saya sedang ada di depan kafe Nonki, kafe biliar ST 2021 Nonki, dan insya Allah sebentar lagi akan launching, tidak akan lama lagi, insya Allah 1-2 bulan lagi akan launching, dan ini menjadi alternatif masyarakat Bangkalan untuk santai-nyantai di sini. Dan karena memang belum launching, pasti ada sesuatu hidangan yang di nomor satu kan di sini, yang di endorse gitu ya. Entah apa tuh, nanti lu tunggu aja launchingnya di sini di daerah Jalan Kembar ke daerah Marta Jasa ya. Betul. Itu pemirsa. Tapi setelah informasi ini saya akan kembali lagi kepada Pak Mugi. Pak Mugi, biasanya kalau aktivis itu nggak langsung percaya begitu. Pak Mugi ini sebetulnya luar biasa sekarang kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Jangan-jangan sudah ada komunikasi intensif dengan pemerintah. Jadi artinya untuk komunikasi intensif dengan pemerintah itu memang belum ada, Pak Aliman. Tapi saya berpikir bahwa kita sebagai warga Bangkalan, entah perannya sebagai apapun, kita harus ikut serta dan berperan aktif dalam pembangunan Bangkalan ini. Tentunya harapan kita semuanya, Bangkalan yang lebih baik, Bangkalan sejahtera menjadi cita-cita kita semuanya. Maka dari itu, dalam hal yang sifatnya baik tentu harus kita dukung, dalam hal yang sifatnya merugikan masyarakat atau yang kurang tepat perlu kita kritisi. Jadi Pak Mugi, tetap harus balance. Harapannya kanal aspirasi ini berjalan dan betul-betul berfungsi sebagaimana harapannya Pak Mugi dan masyarakat. Kalau cuma nanti ini hanya sekedar dijadikan sarana seolah-olah dan seakan-akan, apa kira-kira yang akan direspon oleh Pak Mugi selanjutnya? Lah, kembali lagi, fungsi kita sebagai masyarakat ini, kalau memang hal itu tidak berjalan dengan baik, tentu harus dievaluasi. Nah, tentu juga kita harus memberikan masukan dan inputan, entah itu berupa kritik, entah itu berupa masukan yang sifatnya konstruktif. Jadi artinya, seperti dahulu pertama kali saya hadir di Sandasan ini, bahwa kita sebagai aktivis, ada mitra strategis dan mitra kritis. Nah, memposisikan diri itu menyesuaikan dengan kondisi yang memang sudah running, sudah berjalan. Begitu, Pak. Ini luar biasa Pak Mugi ini, pemirsa. Komitmennya sangat luar biasa. Yang bagus didukung, didorong, disupport full gitu ya. Betul. Kalau yang ada sesuatu yang merugikan masyarakat, dikritis habis gitu ya. Tapi dalam konteks kanal aspirasi, harapannya gitu ya. Tapi di sisi lain Pak Mugi kan tahu dan paham bahwa kanal aspirasi ini sebetulnya secara teknis masih belum siap sebetulnya. Cuma harapan Pak Mugi pada Bupati, bilang ke Pak Bupati Pak Mugi, apa harapannya Pak Bupati? Harapan saya kepada Bapak Bupati Bangkalan sebagai pimpinan tertinggi kepala daerah Kabupaten Bangkalan, dengan adanya kanal aspirasi ini bisa berfungsi secara baik dan benar-benar bisa mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Dan ke belakang ini bisa menjadi sebuah sarana agar nantinya bisa menjadi piranti yang berfungsi untuk kebaikan Bangkalan. Dan harapan kita Bangkalan sejahtera bisa tercapai gitu. Kata lainnya, Pak Bupati dari aktivis, mewakili aktivis, representasi dari aktivis yang selama ini dianggap merepresentasikan aktivis yang berkomitmen, jangan main-main dengan kanal aspirasi. Fungsikan kanal aspirasi ini sudah kadung diekspos di publik. Jangan sampai ada ruang anggapan masyarakat bahwa kanal aspirasi ini hanya pencitraan tanpa ada sebuah fungsi yang nyata di masyarakat. Keluhan masyarakat diabaikan, untuk jangan sampai seperti itu gitu ya. Betul. Persiapkan perangkatnya, atur dan rumuskan mekanisme kerjanya dan lain sebagainya. Gitu Pak Mugi ya? Betul. Kira cukup Pak Mugi ya? Iya, betul sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari depan kafe ini, mudah-mudahan nanti setelah di launching, kafe ini akan ramai dan menjadi alternatif masyarakat Bangkalan nyantai, diskusi dan ngopi di daerah sini. Insya Allah nyaman dan memberikan view yang sangat luar biasa. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.